Pertandingan antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung pada laga pekan ke-33 BRI Liga 1 2024 baru saja berakhir. Tontonan menarik, menegangkan, dan penuh strategi baru saja tersaji di Stadion Indomil Arena Tangerang. Dalam pertandingan yang baru saja usai tersebut, kedua tim menampilkan permainan menarik dan juga seru sejak menit awal pertandingan. Tim tamu Persib Bandung punya misi besar untuk bisa terus konsisten demi menjaga nama besar klub, walaupun sudah meraih gelar juaranya pada pekan ke-31 lalu. Sementara tim tuan rumah Persita Tangerang berambisi untuk bisa merangsek ke papan tengah Liga 1 dengan misi menumbangkan sang juara Liga Persib Bandung. Pada laga kali ini, Bojan Hoda memainkan pemain lapis keduanya seperti nama Victor Bonevo, Teja Paku Alam, Robby Darwis, Zalnando, hingga Girvan Kasana. Karena beberapa pemain intinya banyak kena sanksi akumulasi kartu. Jalannya pertandingan babak pertama. Bermain dengan pemain pelapis di kandang lawan bukan berarti skuad Maung Bandung ingin menyerahkan 3 poin begitu saja kepada tim tuan rumah Persita Tangerang. Terbukti sejak menit pertama dimulai, Persib Bandung bahkan telah mengejutkan tim tuan rumah dengan gol cepat tepat 1 menit jalannya pertandingan. Gol itu tercipta lewat kerjasama Taran Delpino dengan Girvan Kasana. Umpan berkelas Tyron diselesaikan dengan sontekan terarah Girvan yang dikawal ketat oleh 2 pemain belakang Persita Tangerang. Persib Bandung memimpin 1-0. Pada menit ke-11, tim tuan rumah mendapatkan 1 peluang emasnya lewat sepakan bebas yang dilakukan oleh Javon Guseno. Namun Teja Paku Alam yang dipercaya turun pada laga kali ini membuktikan kualitasnya di bawah Mister dengan berhasil memblok tendangan tersebut. Pada menit ke-25, kembali Teja Paku Alam membuktikan kualitasnya setelah berhasil menepis sepakan one-on-one dengan Muhammad Toha. Kembali gawang Persib Bandung dibombardir oleh pemain Persita Tangerang pada menit ke-29. Kali ini lewat pemain muda Persita yakni Yardan mencoba peruntungannya lewat sepakan jarak jauh. Namun lagi-lagi Teja Paku Alam masih sulit untuk ditaklukkan. Bola sepakan Yardan berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam. Gawang Teja benar-benar dijobol oleh Persita Tangerang menuju akhir babak pertama oleh Eber Besa lewat titik putih. Sepakan pojok kanan atasnya berhasil mengecoh Teja Paku Alam. Penalti diberikan setelah Zalnando melakukan pelanggaran kepada Muhammad Toha di kotak penalti. Skor imbang menjadi 1-1. Skor 1-1 menjadi penutup pada babak pertama ini. Untuk hasil pertandingan, kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. PT Liga Indonesia Baru telah menyusun proposal terkait aturan pemain asing di BRI Liga 1 musim depan. LIB ingin menambah jumlah legion impor dari 8 pemain menjadi 11 pemain. Alasan LIB berencana menerapkan 11 pemain asing di Liga 1 musim depan untuk menyesuaikan dengan regulasi di kompetisi antar klub Asia yang membebaskan jumlah legion impor. 2 klub akan menjadi wakil BRI Liga 1 di kompetisi antar klub Asia musim depan. Salah satunya Persib Bandung yang bakal memulai dari babak playoff AFC Champions League 2. Lebih lanjut, satu slot lainnya untuk playoff AFC Challenge League masih diperebutkan beberapa klub yang mengincar runner-up seperti Dewa United, Persebaya Surabaya, dan juga Malut United. Dengan aturan 8 pemain asing yang berlaku di BRI Liga 1 musim ini, masih ada klub yang menunggak gaji para penggawanya. Tidak hanya pemain asing, tetapi juga pemain lokal. Direktur Utama LIB Ferry Paulus kembali angkat bicara mengenai penunggakan gaji di BRI Liga 1. Ia mengklaim ada penurunan signifikan dari musim ke musimnya. Ferry Paulus mengaku telah menyiapkan cara untuk mengantisipasi tunggakan gaji para pemain. Mereka bakal memotong subsidi kepada klub yang belum membayar upah terhadap skuadnya. Memang kalau kita flashback ke belakang, tunggakan gaji ini jadi soal yang terus menerus. Jadi catatan lagi, dibandingkan 2 musim yang lalu hingga kini, ada penurunan kasus penunggakan gaji yang sangat signifikan. Meski masih ada, LIB sudah membuat peraturan bahwa kontribusi klub ditingkatkan. Mulai musim lalu di Liga 1, sudah meningkat penahanan kontribusi oleh LIB, sehingga penunggakan gaji akan berpengaruh pada subsidi yang akan LIB cairkan. Tunggakan gaji juga akan diverifikasi secara massal. Kalau tunggakan gaji masih tersisa, akan kami potong dari subsidi LIB, kata Ferry Paulus. Lonjakan minat bobotoh untuk menyaksikan langsung laga pamungkas Persib Bandung kontra Persis Solo pada Sabtu 24 Mei mendatang di Stadion GBLA memicu kepadatan ekstrim di sistem penjualan tiket Persib aplikasi. Sejak penjualan dibuka pada Rabu 14 Mei sore kemarin, ribuan pengguna harus menghadapi antrian panjang hingga 4 jam dan tidak sedikit yang akhirnya harus puas dengan tangan hampa. Menurut data resmi dari manajemen, lebih dari 100.000 permintaan akses masuk tercatat dalam waktu bersamaan.
dengan antrian mencapai lebih dari 22.000 akun aktif dalam satu waktu. Sistem digital yang digunakan pun mengalami tekanan besar yang menyebabkan akses melambat, macet, hingga gagal masuk halaman pembelian. Tercatat Bobotoh waktu antriannya tinggal 1 menit pun malah gagal masuk ke sistem pembelian tiket. Ia menjelaskan bahwa kuota tiket memang terbatas dan tidak bisa mengakomodasi seluruh permintaan. Karena bagaimanapun, kapasitas kursi di stadion pastinya tidak mampu untuk menampung seluruh bobotoh. Adi pun menjelaskan bagi bobotoh yang tidak kebagian tiket, Persib menyiapkan opsi nonton bareng resmi di berbagai titik yang akan diumumkan melalui kanal resmi klub. Ia pun tidak menutup mata terhadap suara-suara kecewa dari para bobotoh yang merasa perjuangannya sia-sia. Meski begitu, tidak sedikit bobotoh menuntut evaluasi dari sisi teknis. Berkali-kali insiden padanya akses tiket online terjadi di laga-laga krusial. Namun kapasitas sistem belum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Harapan pun menguat agar manajemen tidak hanya fokus pada penjualan dan mencari keuntungan, tetapi juga dibarengi dengan perbaikan kepada infrastruktur digital yang lebih kokoh dan siap menghadapi lonjakan traffic besar. Klub sebesar Persib Bandung dengan jutaan basis supporter aktif membutuhkan sistem yang mampu menjamin keadilan dan kenyamanan dalam pembelian tiket. Antrian hingga 4 jam bukan hanya melelahkan, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya siap menyambut euforia juara. Pesta harus tetap berjalan. Semoga bukan lagi dengan frustasi di depan layar. Meski Persib Bandung telah memastikan gelar juara kompetisi Liga 1 musim ini, pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya tetap serius menjalani 2 laga sisa pada musim ini. Hodak bahkan menyebut bahwa pertandingan terakhir melawan Barito Putra adalah salah satu penampilan terbaik timnya. Namun dia tidak menampik ada penurunan motivasi alami di antara pemain utama setelah satu target tercapai. Oleh karena itu, Hodak mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan bermain lebih kepada pemain pelapis dan pemain muda di 2 pertandingan terakhir melawan Persita Tangerang dan juga Persis Solo. Meski membuka opsi rotasi, pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa intensitas dan keseriusan tim tetap harus dijaga di lapangan guna meraih kemenangan dalam 2 pertandingan sisa tersebut. Kami selalu berlatih untuk meraih kemenangan. Tidak ada masalah mengenai itu. Namun yang perlu dipahami adalah ketika satu tujuan sudah tercapai, maka semuanya terasa seperti sudah selesai. Beberapa pemain utama menjadi sedikit lebih santai, dan mungkin akan lebih baik bagi saya untuk memainkan para pemain muda. Itulah alasan saya mencoba berbicara kepada para pemain di bangku cadangan. Saya rasa Anda bisa melihat pada pertandingan terakhir bahwa kami bermain dengan sangat serius. Kami memainkan pertandingan yang sangat-sangat bagus. Namun kami tidak bisa meraih kemenangan karena beberapa faktor lain. Tetapi saya rasa tidak ada hal yang berbeda dari sisi kami, kata Bojan Hodak. Di sisi lain, meski telah memastikan diri sebagai juara Liga 1 musim ini sejak pekan ke-31, gelandang serang Persib Bandung Taron Delpino menegaskan timnya tetap serius menghadapi sisa musim. Dalam sesi konferensi pers yang berlangsung pada Kamis kemarin secara daring dari Geraha Persib, Taron menyebutkan bahwa motivasi lawan semakin tinggi setiap kali berhadapan dengan Persib Bandung. Sejumlah pemain kunci dipastikan absen, mulai dari Edo Febriansyah dan juga Cira Alves yang terkena kartu merah, hingga Nick Pipers dan Kakang Rudianto yang menjalani sanksi akumulasi kartu. Kendati demikian, Taron yakin para pemain pengganti siap menjawab tantangan. Sebagai tim yang telah memastikan gelar juara, Taron menekankan pentingnya menjaga etos kerja dan kebiasaan menang di 2 laga tersisa. Mentalitas kompetitif menurutnya harus tetap dipelihara. Seperti biasa, kami memprediksi akan menjalani pertandingan yang berat. Saya pikir setiap pemain harus memberikan kemampuan maksimal, karena lawan pasti akan lebih termotivasi ketika menghadapi kami. Memang ada beberapa pemain yang tidak bisa bermain, tetapi saya yakin siapapun yang tampil di lapangan akan memberikan yang terbaik. Kami sedang berada di jalur yang positif setelah juara dan selalu menargetkan kemenangan, kata Taron Delpino. I just gotta get through, I just gotta get through, 'cause I feel like taking